Filosofi komunis sudah tidak ada secara ideologis, secara sistem ya. Iya, ya bukan tidak khawatir, tidak perlu khawatir berlebihan. Tidak berlebihan rasanya jika disebutkan tahun 2016 adalah tahun yang cukup penuh dengan dinamika, cukup dinamis. Banyak hal yang terjadi, mulai dari pergerakan jutaan umat muslim dan juga invasi tenaga kerja ilegal asing, serta yang terhangat dan cukup menegangkan kemarin adalah penggerbekan teroris di beberapa titik di tanah air. Apa kemudian yang dilakukan pemerintah menyikapi hal ini? Sudah bersama saya Wakil Presiden Yusuf Kala. Beberapa terduga teroris yang berhasil dilumpuhkan kemarin, kita menemukan fakta sebagian di antara mereka itu tercuci otaknya ketika berada di dalam sel, Pak, di dalam penjara. Artinya ini tidak putus mata rantainya, walaupun sudah menjalani proses hukum. Itu risikonya memang. Itu kayak narkoba. Kalau mereka di penjara, dia kayak virus. Nah, memang masalah itu. Kalau di penjara umum, dia jadi virus yang lain. Tapi kalau dikelompokkan, dia jadi universitas. Makin tinggi ilmunya. Tapi kalau disebar menjadi virus yang lain. Itu sama dengan narkoba. Di mana didistribusikan narkoba? Di penjara. Dalam penjara. Jadi itu karena ini ada risikonya. Memang di mana-mana terjadi juga. ISIS itu dia punya Al-Baghdadi itu tumbuhnya di penjara. Al-Baghdadi itu. Belajar dari itu, Pak, apa yang bisa dilakukan untuk kita, pemerintah kita khususnya, untuk bisa menghindari itu menyebar seperti virus? Suasananya, suatu kesejahteraan yang baik, pendidikan yang baik, keadilan yang baik, kemiskinan berkurang, itu fundamental umum ya yang terjadi. Karena bagaimanapun selalu terjadi kemarahan timbul daripada ketidakadilan itu. Dan setelah itu upaya radikalisasi, pemahaman, tugas masyarakat, tugas umum, tugas para ulama, tugas guru. Kan banyak yang mereka ini tidak disangka, seperti yang terakhir, kalau ini dari universitas. Ya. Yang perempuan yang ingin jadi pengantin. Itu TKW yang kerja di luar negeri. Itu dari mana mereka itu? Tidak ada suatu kesamaan, semuanya berbeda-beda timbulnya pemahaman itu. Artinya bisa dibilang masih adanya teroris ini bisa disebabkan karena kekecewaan, Pak, kesenjangan yang cukup signifikan. Gabungan daripada itu, kekecewaan di dalam hati, ada radikalisme pemahaman dari luar, ada ingin cepat masuk surga. Jadi itu pemahaman yang salah juga ya, Pak ya. Oh ya, kalau orang ingin bunuh diri, apa dia cari? Dia tidak cari harta kan, karena dia mati. Dia tidak cari kedudukan, karena dia juga mati. Apa dia cari? Sorga. Jadi pemahaman yang sangat simpel diberikan, dicuci otak. Wah, kalau kamu membunuh orang ini, karena pertama dianggap semua kita kafir. Kalau membunuh orang kafir, maka Anda dapat sorga. Simpel itu kurang lebihnya. Walaupun panjang tentu dia pakai. Nah, orang bersedialah untuk menjadi pengantin, quote unquote pengantin untuk bunuh diri. Nah, bagaimana itu, Pak, mengantisipasinya? Karena di satu sisi kita tidak bisa menafikan mereka berpikiran apa yang mereka lakukan itu adalah jihad. Tidak sedikit yang berpikiran seperti itu dari pelaku. Itulah katakan gejala dunia, ketidakadilan dunia, kemarahan. Kenapa dia di barat walaupun diterima sebagai pengungsi? Karena dia membalas gitu kan. Ada perasaan marah. Kenapa negerinya dihancurin? Kenapa kaumnya dihancurin? Jadi seperti itu. Jadi jangan hanya lihat di situ saja. Siapa menghancurin Syria? Bom dari segala macam negara. Siapa menghancurin Aleppo? Siapa menghancurin Baghdad, Irak, macam-macam. Nah, kalau ditarik konteksnya ke Indonesia, apakah hal yang terjadi di luar itu juga menjadi penggerak umat muslim yang khususnya yang mereka mempunyai paham yang agak... Kan semua itu berasal dari sana. Bahrum itu ada di Syria, mau mengejarkan itu. Dulu Al-Qaeda datang dari Afghanistan, semua negara gagal. Semua negara yang bergolak, semua negara yang hancur akibat dihancurkan Barat. Semua. Tidak ada yang datang asli dari Indonesia. Waktu itu kan masih ratusan ribu ya tempat. Kalau ratusan ribu orang berada di tempat yang sama dengan orasi-orasi yang panas, kemudian bisa marah, kan berbahaya untuk suatu ibu